Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga kita semua tetap dilindungi dari yang namanya virus corona atau COVID-19. Pada pembelajaran kali ini kita akan bahas materi tentang pola bilangan. Nah, adik-adik, selama masa pandemi ini berlangsung, kita dianjurkan untuk tetap belajar dari rumah, begitupun dengan mengajar dari rumah. Nah, sekarang saya berada di kebun cabai. Nah, ini dia. Atau dalam bahasa Makassarnya adalah kebun lombok. Ya. Jadi di belakang saya ini dapat kita lihat adalah satu peta. Tanah ini adalah isinya cabai semua. Nah, adik-adik, saya berinisiatif melakukan pembelajaran kali ini di kebun dikarenakan ada beberapa alasan. Yang pertama adalah media pembelajaran yang akan saya gunakan kali ini adalah buah cabai, ya. Kemudian yang kedua adalah agar adik-adik tidak bosan melihat pembelajaran karena di rumah terus, ya. Jadi sekali-sekali kita belajar di alam atau di tempat-tempat yang terbuka. Sebelum kita jauh belajar tentang pola bilangan, ya, jangan lupa klik like, subscribe, dan tanda lonceng yang di sebelah kanan. Nah, untuk mempelajari pola bilangan, maka adik-adik harus tahu dulu apa itu pola bilangan. Nah, berikut ini kita akan bahas tentang pengertian pola bilangan dan pengertian konfigurasi objek. Pola bilangan. Pola adalah sebuah susunan yang mempunyai bentuk teratur dari bentuk satu ke bentuk berikutnya. Itu contohnya pola dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan bilangan adalah suatu lambang yang berupa angka. Contohnya bilangan ganjil, bilangan genap, dan bilangan berpangkat. Banyak jenis bilangan namun tidak semua bilangan akan dibahas pada materi ini. Jadi, pola bilangan adalah suatu susunan bilangan yang mempunyai bentuk teratur dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Nah, sekarang apa itu pola konfigurasi objek? Ya, pola konfigurasi objek adalah suatu susunan benda atau objek yang mempunyai bentuk teratur dari bentuk satu ke bentuk lain. Contohnya, perhatikan susunan cabai berikut ini. Ya, baik, kita ambil dulu buah cabai yang akan kita jadikan media pembelajaran. Ini ada yang sudah merah. Ya, nah, adik-adik, cabai yang sudah saya ambil tadi, saya sudah susun menjadi sebuah pola. Jadi, ini dia. Nah, dengan bentuk yang teratur dari pola satu ke pola kedua, begitupun dengan pola ketiga. Nah, selanjutnya kita akan bahas kira-kira berapa biji cabai yang akan kita butuhkan untuk membuat pola ke-7. Ya, jadi misalkan pola ke-7 kita akan bahas, ya. Nah, kita lihat pola pertama ada 2 biji cabai, pola kedua ada 4, dan pola ketiga ada 6. Selanjutnya pola keempat ada 8. Nah,
kira-kira berapa buah cabai untuk mendapatkan pola ke 7. Nah, ini dia pola ke 7. Ya, berarti kita membutuhkan jadi bagian bawah ini kalau pola keempat berarti 1, 2, 3, 4. Kemudian pola ketiga maka 1, 2, 3. Begitupun dengan pola kedua dan pola ke-1. Jadi yang pertama bagian bawahnya dulu ada 7. Pola ke-7 ya, berarti 7. 1, 2, 3, 4, 7. Selanjutnya ya, yang vertikal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi ini untuk pola ke 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, berarti 14. Nah adik-adik, bagaimana jika yang ditanyakan adalah berapa jumlah cabai jika pola ke 1000? Berapa jumlah cabai jika pola ke 1 juta? Nah, berarti kita harus ya menyiapkan beberapa kilogram cabai untuk menyusun pola yang ditanyakan tersebut. Nah, dalam matematika kita tidak usah menyiapkan beberapa jumlah cabai, cukup dicari pola ke 1, 2, 3 dan keempat, maka pola ke 1000, pola ke 1 juta itu pun bisa kita cari dengan cara matematika. Nah, perhatikan berikut ini. Nah, susunan cabai yang tadi saya bawa ke dalam bentuk desktop. Kali ini jika susunan cabai tersebut diperpanjang sampai ke N, tentukanlah susunan cabai ke 7 atau U7, B susunan cabai ke 100, U100, dan C susunan cabai ke N atau UN. Nah, sekarang kita lihat jumlah cabai pola pertama 2, pola ke-2 4, pola ke-3 6, dan pola ke-4 8. Ya. Pola ke-1 atau pertama itu 2. Selanjutnya pola ke-2 yaitu 4, dan pola ke-3 sama dengan 6. Pola ke-4 sama dengan 8. Nah, baik adik-adik, sekarang kita kalikan ya. Jadi ini pola pertama. Kalau pola pertama itu dikali 1 itu sama dengan 2. Nah, pola kedua dikali 2, pola ketiga dikali 3, pola keempat dikali 4, sesuai dengan urutan polanya.
itu sama dengan 2. Kemudian pola kedua itu sama dengan nilainya tadi 4. Pola ketiga sama dengan 6. Dan pola keempat sama dengan 8. Nah, kita cari berapa dikali 1, hasilnya 2. Nah, kita ambil dari selisih setiap pola. 2 dengan 4 selisihnya 2, 4 dengan 6 selisihnya 2, 6 dengan 8 juga selisihnya 2. Maka di situ kita ambil 2 kali 1 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4, dan 2 kali 3 sama dengan 6. Selanjutnya 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi angka 2 tadi diambil dari selisih setiap pola. Nah, bagian A, pola ke-7 atau yang ditanyakan atau U7. Nah, U7 itu kita ambil dari pola sebelumnya, 2 dikali 7 ya sama dengan 14. Berarti jumlah cabai pada pola ke-7 adalah 14. Bagian B, susunan cabai ke 100 atau pola ke 100. Itu 2 dikali 100 sama dengan 200. Nah, begitupun dengan bagian C, pola ke N atau UN. Dua kali N itu 2N. Nah, begitupun dengan pola ke 1000, berarti 2 kali 1000 itu sama dengan 2000. Nah, ini dia adik-adik. Nah, sekarang ayo kita mencoba. Nomor 1, tentukan 3 bilangan selanjutnya dari barisan bilangan berikut ini. A. 1, 3, 5, 7. B. 80, 40, 20, dan 10. Nomor 2, isilah titik-titik berikut agar membentuk suatu pola barisan bilangan. A. 2, 4, 6, titik-titik 12, 14, 16. B. 1, 3, 9, titik-titik 243, 729. Nah, selanjutnya bagian A, 1, 3, 5, 7. Kita lihat selisihnya. Selisihnya di situ 1 ke 3 itu ditambah 2. Jadi semua jaraknya sama. Ya, 1 ke 3 itu ditambah 2. Kemudian 3 ke 5 ditambah 2 juga. Dan 5 ke 7 itu juga ditambah dengan 2. Nah, selanjutnya ditambah 2 berarti 7 tambah 2 sama dengan 9. Kemudian 9 ditambah 2 sama dengan 11. Nah, selanjutnya 11 tambah 2 sama dengan 13. Ya. Kemudian bagian B, kita lihat polanya semakin menurun atau semakin mengecil. Maka kemungkinan ini kurang atau dia bagi. Nah, kita lihat selisihnya 80 ke 40 itu 40, 40 ke 20 itu 20. Maka kita pakai bagi. Ya, seandainya selisih sama maka pakai kurang. Pakai bagi 2 berarti 80 bagi 2 40, 40 bagi 2 20, 20 bagi 2 10. Ya.
10 sekarang. Mengisi titik-titiknya 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, selanjutnya 5 dibagi 2 itu 5/2, dan 5/2 dibagi 2 itu 5/4. Nah, itu dia adik-adik. Selanjutnya kita melangkah ke nomor 2. Isilah titik-titik berikut agar membentuk suatu pola barisan bilangan. Nah, kita akan mengisi titik-titik yang berada di tengah. 2, 4, 6, titik 12, 14. Nah, perhatikan lagi selisihnya. Selisihnya sama, berarti dia semakin ke kanan semakin besar, maka ditambah 2. Nah, 4 tambah 6 itu 4 tambah 2 6, 6 tambah 2 8, 8 tambah 2 10. Jadi jawabannya adalah 8 dan 10. Nah, selanjutnya bagian B 1/3 itu dikali 3 karena dia semakin besar dan jaraknya itu tidak sama. 1 kali 3 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Selanjutnya 27 dikali 3 sama dengan 81. Jadi jawabannya adalah 27 dan 81. Nah, demikian penjelasan dari saya. Nah, kita lanjutkan dengan ayo kita berlatih. Nah, adik-adik silakan berlatih di rumahnya dengan mengerjakan 2 nomor tersebut. Nomor 1, tentukanlah 3 bilangan selanjutnya dari barisan bilangan berikut ini: A3, 9, 27, B 2, 5, 8, dan 11. Nomor 2, isilah titik-titik berikut agar membentuk suatu pola barisan bilangan: A2, 6, 8, B 1, 4, dan 7.